Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, merupakan mahasiswa UN Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Pada video ini kita akan melihat kasus pencemaran lingkungan dan pemanasan global di Kabupaten Bone serta dampak dan solusi untuk menghadapi kasus atau peristiwa tersebut. Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kata Bone diambil dari bahasa Bugis, yaitu kesi atau pasir. Kabupaten Bone adalah suatu kerajaan besar di Sulawesi Selatan, yaitu sejak adanya menurunnya Rima Tajam pada awal abad 14 atau pada tahun 1330 Masehi. Menurunnya Rima Tajam bergelar Mata Silompoe sebagai Raja Bone pertama memerintah pada tahun 1330 Masehi hingga 1365 Masehi. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Adapun contoh kasus pencemaran lingkungan yang ada di Kabupaten Bone yaitu yang pertama adalah pembuangan sampah sembarangan. Pembuangan sampah sembarangan merupakan masalah serta tantangan yang sangat besar bagi Kabupaten Bone. Hal ini dikarenakan minimnya kesadaran dari masyarakat untuk membuang sampah dengan benar pada tempatnya, yang sehingga berhasil menyebabkan pencemaran lingkungan. Sampah yang dibuang secara sembarangan juga bisa menjadi sumber penyakit berbahaya. Oleh karena itulah perlunya sebuah kesadaran dari setiap individu agar mulai membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Selain itu, kita juga harus belajar untuk memisahkan mana sampah yang bisa diolah kembali dan mana yang tidak. Dengan membedakan kantong sampah antara yang organik dan non-organik, mempermudah petugas untuk melakukan penyortiran. Kasus pencemaran lingkungan berikutnya yaitu pencemaran air. Pencemaran pada air biasanya disebabkan oleh berbagai bentuk sampah dan limbah yang terbuang pada sungai. Jika air telah mengalami pencemaran yang serius, bisa mengakibatkan terjadinya banyak biota air menjadi terkena dampaknya, seperti keracunan hingga kematian. Kondisi lainnya yang lebih parah apabila pencemaran tersebut masuk ke dalam sumber air minum manusia, maka bisa mengakibatkan terjadinya keracunan apabila terkonsumsi oleh manusia. Untuk itulah, solusi cara untuk mengatasi pencemaran air harus dilakukan sesegera mungkin, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya, kemudian mendaur ulang sampah, kemudian menggunakan deterjen atau sabun pembersih secukupnya, kemudian mengurangi limbah plastik. Kasus pencemaran lingkungan berikutnya yaitu pencemaran udara.
Pencemaran udara adalah perusakan terhadap kualitas udara. Kerusakan kualitas ini disebabkan oleh berbagai sumber, baik sumber biologis maupun non-biologis. Polusi udara dapat bersumber dari berbagai macam, antara lain asap kendaraan bermotor, asap pabrik, limbah industri, limbah rumah tangga, dan lain-lain. Menurut beberapa survei, sekitar 70% penyebab pencemaran udara merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan zat-zat berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap fotosintesis tumbuhan. Zat berbahaya tersebut seperti timbal atau timah hitam, suspended particulate matter, oksida nitrogen, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida fotokimia. Untuk mengatasi permasalahan ini, kamu bisa cukup berjalan kaki atau bersepeda jika dirasa jarak tempuh suatu tempat yang kamu tuju dekat. Selain ikut menjaga kondisi lingkungan terbebas dari asap kendaraan, dengan berjalan kaki dan bersepeda untuk pergi ke suatu tempat bisa mendapatkan manfaatnya juga. Pengertian pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Demikian pengertian pemanasan global menurut Natural Resource Defense Council. Dampak pemanasan global juga menurunkan kualitas hidup manusia. Pemanasan global tidak dapat dilepaskan dari fenomena pencemaran udara di dunia. Volume peningkatan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang dikeluarkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, pembukaan lahan, pertanian, dan aktivitas manusia lainnya diyakini sebagai sumber utama dari pemanasan suhu global yang telah terjadi selama 50 tahun terakhir. Adapun yang menyebabkan pemanasan global di Kabupaten Bone yaitu emisi gas rumah kaca dan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil juga menjadi penyebab pencemaran tanah, misalnya akibat tumpahan minyak di sekitar sumber pengeboran. Dengan dimulainya revolusi industri tahun 1700-an, manusia mulai mencemari udara secara tidak terkendali dengan menggunakan bahan bakar fosil, batu bara, minyak, gas untuk menjalankan mobil, truk, pabrik-pabrik. Meskipun demikian, bukan berarti efek rumah kaca selalu berdampak negatif bagi bumi. Secara umum, efek rumah kaca merupakan hal baik dan dibutuhkan bagi makhluk hidup di bumi. Tanpa gas rumah kaca, suhu di bumi menjadi terlalu dingin sehingga tidak mungkin ditempati, bahkan tidak mendukung adanya kehidupan. Namun jika berlebih, gas rumah kaca akan menyebabkan bumi menjadi terlalu panas, melampaui ambang batas daya tahan hidup manusia dan berbagai spesies. Adapun solusi untuk menanggulangi pemanasan global yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menggunakan energi alternatif, tidak menebang pohon di hutan secara sembarangan, kemudian melakukan penanaman pohon kembali atau reboisasi, selanjutnya melakukan penghematan energi listrik. Inilah video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.